teman-teman, apa kabar? Kembali lagi di channel YouTube aku, Filza Amalia. Di video kali ini, aku masih bakal ngebahas tentang culture shock di Pakistan. Sesuai janji aku kemarin, aku bakal ngelanjutin apa aja sih culture shock di Pakistan part 2. Sebelumnya, aku mau ngasih tahu ke teman-teman kalau ini video berdasarkan pengalaman aku pribadi selama aku tinggal di Pakistan kemarin. Jadi bisa aja pengalaman ini berbeda dengan pengalaman teman-teman, atau bisa aja culture shock yang aku alami ini nggak dialami oleh teman-teman ya. So, kita bakal lanjut ngebahas tentang apa aja sih culture shock yang aku alami. Yang pertama yaitu aku selama di Pakistan itu jarang banget nemui perempuan yang bawa motor. Dan satu hal lagi yaitu ojek online itu nggak bakal nerima penumpang perempuan. Ini aku pernah ngalami ya. Jadi waktu itu aku di sana mesen Uber motor, Uber bike. Dan ketika itu ketika drivernya itu mengetahui bahwa kita adalah perempuan, mereka langsung bilang maaf, mereka nggak bisa nerima penumpang perempuan. Dan aku mencoba itu berkali-kali sampai akhirnya aku sadar bahwa memang mereka tidak mau menerima penumpang perempuan. Jadi di sana mereka itu ketika perempuan mau memesan yang taksi online atau ojek online, perempuan itu harus memilih taksi online karena mereka tidak akan menerima penumpang perempuan di ojek online mereka. Mungkin karena mereka tidak mau adanya bersentuhan antara perempuan dan laki-laki seperti itu. Jadi biasanya di Pakistan itu aku lihatnya perempuan itu biasanya naik motor bareng suami mereka atau saudara laki-laki mereka. Jadi mereka tidak akan juga mengendari motornya sendiri. Itu sangat-sangat jarang ya. Mungkin ada beberapa di kota-kota besar, tapi selama aku di Pakistan sepertinya aku belum pernah satu kali pun melihat perempuan mengendari motor sendirian tanpa dibonceng ya. Karena di Indonesia itu adalah hal yang biasa banget. Apalagi perempuan-perempuan di Indonesia itu memang bawa motor, nggak hanya motor matic ya, motor-motor besar pun perempuan di sini juga biasa bawa. Tapi selama di sana enggak. Dan satu lagi, motor mereka di sana itu kebanyakan bukan motor matic. Nanti aku bakal tunjukin di sini gambar motor yang kebanyakan di Pakistan. Jadi 90% motor di Pakistan adalah motor seperti ini. Kemudian aku bakal juga ngebahas masih mengenai perempuan, yaitu perempuan di Pakistan itu jarang keluar rumah sendirian. Ini memang termasuk dari budaya mereka, karena biasanya mereka keluar itu didampingi oleh laki-laki atau mahramnya. Dan itu kemana aja, walaupun mereka ke mall atau berpergian di sekitar rumah atau mereka bertamasya, itu biasanya mereka selalu ditemani oleh mahram mereka laki-laki. Terutama itu di perkampungan atau perdesaan, itu jarang banget kita temui perempuan keluar sendirian. Jadi selama aku di Islamabad, aku magang, aku lumayan sering sih sebenarnya keluar sendirian. Tapi masalah yang aku alami yaitu terkadang selama aku di kendaraan online ya, taksi online itu aku merasa aman sih. Cuman ketika aku sampai di tempat tujuan aku, terkadang orang-orang itu ngeliatin aku, mungkin aku nggak tahu sih apa muka aku ini terlihat seperti muka turis, tapi sepertinya tidak, karena muka aku kayaknya bisa berbaur dengan muka-muka Pakistan ya. Tapi aku nggak tahu kenapa aku tuh ngerasa mereka itu ngeliatin aja ketika aku pergi atau jalan sendirian di tempat umum seperti itu. Dan di sana juga biasanya yang pergi ke pasar itu bukan perempuan tapi laki-laki. Jadi yang berbelanja kebutuhan rumah tangga itu adalah kebanyakan laki-laki. Dan satu hal lagi, hampir seluruh orang yang berjualan di pasar itu juga laki-laki. Sedangkan di Indonesia kita banyak atau biasa aja ketika ngelihat penjual di pasar itu adalah seorang perempuan. Tapi di Pakistan itu adalah hal yang sangat jarang kita lihat atau kita temui gitu. Selanjutnya aku bakal ngebahas mengenai cadar atau penutup wajah ya. Jadi cadar itu di beberapa daerah di Pakistan, khususnya di daerah pedesaan atau di daerah utara, itu adalah hal yang wajib. Tapi di kota-kota besar itu tidak banyak kita temui. Ada tapi tidak banyak. Biasanya orang-orang yang memakai cadar itu adalah orang-orang yang tinggal di daerah Peshawar, Swat atau daerah utara Pakistan lainnya. Tujuannya itu adalah menutup diri agar perempuan tersebut tidak dapat wajahnya dilihat oleh orang yang bukan mahramnya. Biasanya orang-orang yang memakai cadar itu akan memakai pakaian abaya atau pakaian hitam, dan di beberapa daerah
yang seperti yang pernah aku lihat itu di daerah Peshawar, mereka memakai cadar benar-benar seluruh tubuh ditutupi kecuali mata. Jadi ini juga ditutup, ini juga ditutup. Nanti aku bakal tunjukin gambarnya kalau aku bisa dapat di internet. Aku bakal tunjukin gambarnya ke teman-teman seperti apa mereka memakai cadar di sana. Jadi bukan hanya menutup hidung dan mulut, tapi mereka juga menutup kening mereka hingga yang terlihat itu hanya mata. Dan mata itu biasanya bukan kita melihat mata mereka secara jelas, tapi mereka masih memakai jaring-jaring atau net di mata mereka. Jadi kita benar-benar hampir tidak bisa melihat siapa di dalam pakaian tersebut gitu. Menurut aku itu adalah hal yang cukup mengagetkan bagi aku, terutama ketika aku berkunjung ke Peshawar. Jadi seperti yang aku bilang ke teman-teman tadi, aku banyak banget ngelihat juga orang-orang Indonesia yang tinggal di Pakistan itu ketika mereka menikah dengan orang Pakistan di daerah tersebut, ketika budayanya mereka harus memakai cadar, orang-orang Indonesia ini mau nggak mau harus mengikuti budaya tersebut, karena jika kita tidak mengikuti budaya tersebut kita akan terlihat sangat berbeda dan itu akan menimbulkan masyarakat akan melihat kita secara berbeda, karena itu akan menarik perhatian orang ketika kita berbeda dengan orang lainnya seperti itu. Jadi kalau aku pribadi ya, mungkin aku saat ini memang belum sanggup untuk mengikuti budaya yang seperti itu. Dan memang mungkin menurut aku nggak semua budaya itu harus kita ikuti, karena ketika memang budaya itu tapi ketika kita tinggal di daerah tersebut, mungkin memang akan lebih baik kita mengikuti budaya tersebut agar kita bisa berbaur dengan lebih mudah dengan masyarakat. Namun kalau aku pribadi sih mungkin belum sanggup. Jadi ketika aku berkunjung ke Peshawar itu, pakaian yang aku pakai adalah shalwar kamis. Aku pakai shalwar kamis dan aku juga memakai jilbab yang sangat besar hingga menutupi hingga ke perutku. Jadi nggak seperti ini. Aku benar-benar pakai jilbab besar banget. Jadi memang mungkin aku nggak sampai pakai cadar, tapi aku pakai jilbab besar yang membuat aku nggak terlalu mencolok di ketika aku berkunjung ke sana gitu. Selanjutnya adalah aku akan membahas mengenai hal yang menurut aku sangat menarik, yaitu aturan lalu lintas. Di sana, di Pakistan, aturan lalu lintas itu ada sama seperti Indonesia, sama seperti negara-negara lainnya, tapi jarang banget masyarakat yang mematuhi aturan lalu lintas. Hal yang pertama itu aku rasakan ketika aku pertama kali sampai. Aku dijemput bareng mertua dan keluarga suami aku, dan yang nyetir itu adalah supir kita. Jadi supirnya itu bawa mobil kencang banget, sumpah. Aku tuh benar-benar kaget. Kok gini sih mereka nyetirnya? Ternyata itu adalah hal yang sangat-sangat normal di Pakistan. Termasuk suami aku ya, walaupun suami aku nggak besar di Pakistan, nggak pernah tinggal di Pakistan, dia cuma lahir doang di Pakistan, tapi aku nggak tahu kenapa, mungkin itu memang darahnya orang Pakistan. Mereka itu kalau bawa mobil benar-benar kencang banget, itu sampai ya Allah, aku ngucap-ngucap rasa aku tuh mau mati di mobil itu, karena aku benar-benar takut banget. Jadi selama aku di Pakistan, aku juga baru nyetir itu satu kali. Aku udah pernah lihat di video sebelumnya, aku nyetir ketika aku jalan bareng mertua. Itu adalah pertama kali dan terakhir kalinya aku nyetir di sana, karena aku bener-bener takut banget buat nyetir di sana. Masyarakat di sana itu jarang banget yang ikut peraturan lalu lintas. Contohnya ketika kita naik motor itu jarang banget aku lihat orang-orang pakai helm, kecuali memang benar-benar di jalan besar ya. Tapi kalau di jalan-jalan yang mungkin mereka masih jarang ditemui polisi, itu mereka nggak bakal pakai helm. Dan juga safety belt itu jarang banget dipakai. Mereka cuma pakai safety belt itu buat syarat biar alarm di mobilnya nggak bunyi. Jadi safety belt itu bukan dipasang di depan tapi di belakang, cuman buat dicantolin biar alarm mobilnya itu nggak berbunyi seperti itu. Menurut aku ini adalah hal yang tidak baik dan tidak patut dicontoh. Jadi seperti yang aku bilang tadi, nggak semua budaya itu yang harus kita ikuti. Tapi ini merupakan culture shock dan hal yang benar-benar bikin aku kaget. Mungkin sih di Indonesia lalu lintas itu atau aturan lalu lintas itu nggak selalu diikuti oleh masyarakat, tapi jauh lebih baik daripada di Pakistan. Karena di Pakistan itu ketika orang itu benar-benar kencang, mereka tiba-tiba bisa aja ngerem tanpa ada aba-aba sedikit pun. Kencang ngerem, terus kalau mereka keserempet dikit, mobil kegores-gores dikit, itu mereka kadang-kadang bakal turun di jalan buat berantem, terus udah jalan lagi, itu tanpa ada
kayak cuman drama di jalan doang, kayak itu hal yang umum aja di sana. Jadi kadang-kadang aku ketawa-ketawa sih ketika aku ngelihat gimana kondisi jalan yang di Pakistan, dan aku masih bersyukur banget ketika aku selalu ngomel-ngomel dengan keadaan lalu lintas di Indonesia atau aturan di Indonesia yang nggak diikuti oleh masyarakat. Tapi aku sangat bersyukur ketika aku melihat keadaan Pakistan di Indonesia itu jauh lebih baik daripada di Pakistan mengenai peraturan lalu lintasnya. Dan yang terakhir itu aku bakal ngebahas mengenai pengawalan bersenjata atau pengawal bersenjata itu bisa kita lihat di mana-mana. Pakistan itu merupakan negara yang dulunya sering banget terjadi konflik. Saat ini aku lihat sih udah nggak terlalu banyak seperti pengoboman, itu nggak terlalu banyak seperti dulu. Negara Pakistan ini udah termasuk negara yang cukup aman, terutama di daerah-daerah perkotaan atau kota-kota besar seperti Islamabad, Lahore, Karachi itu menurut aku cukup aman. Seperti yang aku bilang, aku udah pernah beberapa kali pergi sendirian, itu aku ngerasa aman, tapi aku ngelihat banyak banget orang-orang bersenjata di jalan. Jadi senjata yang mereka pakai itu bukan pistol-pistol kecil seperti ini ya, mereka pakai pistol laras panjang seperti AK-47, itu normal banget, dan kadang-kadang hal tersebut bikin aku takut, karena di rumah-rumah pun, di rumah-rumah orang kaya, itu rumah-rumah orang yang pejabat gitu, itu mereka selalu punya pengamanan yang benar-benar luar biasa. Di Indonesia juga seperti itu sih sebenarnya, cuman di sana itu lebih banyak, dan di jalan-jalan itu lazim banget kita temui yaitu polisi-polisi atau tentara-tentara di sana yang patroli bawa senjata laras panjang. Jadi di sana itu ketika kita melakukan suatu kejahatan, mereka biasanya bakal langsung tergantung ya, tapi yang aku dengar juga mereka bakal langsung nembak kita ketika kita benar-benar melakukan perlawanan. Jadi hal tersebut bikin aku cukup takut terutama ketika malam hari. Aku sering bertanya-tanya, ada apa sih, apa yang terjadi di sini, kenapa selalu banyak aparat yang memakai senjata laras panjang kemana-mana. Tapi ternyata itu adalah hal yang normal aja, biasa aja, karena hal tersebut bertujuan untuk mengurangi angka kriminalitas atau kejahatan di sana gitu. Jadi teman-teman, sekian video aku mengenai culture shock di Pakistan. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan mengenai culture shock di Pakistan atau ada yang kurang jelas, teman-teman bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar, dan aku bakal menjawab sesuai pengalaman aku atau hal yang aku tahu. Jadi makasih teman-teman udah nonton videoku, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Makasih, dadah!